Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kapanpun anak-anak sedang menonton video ini, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar dengan model belajar apapun. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anak akan dibimbing belajar bersama Mr. Alucard. Nah, halo anak-anak, perkenalkan, saya Alucard. Saya berasal dari dunia Mobile Legends. Nah, langsung saja semuanya. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Oke, selanjutnya sebelum kita belajar, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama, ada PPKN, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada SPDP, memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada. Nah, sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang manfaat matahari bagi kehidupan manusia pada pembelajaran 1. Nah, kali ini anak-anak akan lebih detail untuk membahas manfaat matahari untuk tumbuhan dan manfaat tumbuhan jagung bagi manusia. Nah, ini ada contoh pohon jagung ya anak-anak ya. Manfaat matahari untuk tumbuhan adalah proses fotosintesis atau proses memasak makanan bagi tumbuhan. Jadi jika tumbuhan tidak ada sinar matahari, mereka tidak dapat memproses atau memasak makanan bagi mereka dan mereka nanti dapat mati. Gitu. Lalu manfaat tumbuhan jagung bagi manusia adalah untuk bahan kerajinan dan bahan makanan pokok atau pengganti nasi. Itu bisa juga. Kalau tidak ada jagung, tidak ada nasi, mungkin juga bisa menggunakan ubi. Nah, ngomong-ngomong tentang tanaman jagung, Mr. Alucard mempunyai sebuah lagu nih. Mari kita nyanyikan bersama-sama dan anak-anak juga harus tahu lagu menanam jagung. Kita simak lagunya.
Selamat, anak-anak sudah belajar menyanyikan lagu menanam jagung. Nah, anak-anak juga harus paham ya bagaimana lagunya, harus hafal lagunya menanam jagung. Dan nah, anak-anak juga harus memahami tinggi rendahnya nada dan tempo dalam lagu menanam jagung. Mari kita bahas tinggi rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Nada dapat dituliskan dalam bentuk not angka maupun not balok. Nah, berikut adalah nada not angka yang bagaimana anak dapat melihat nada not angka itu dituliskan angka 1 sampai angka 7. Nah, di sini ada 3 perbedaan, yaitu angka yang ada titiknya di bawah dan angka yang tidak ada titiknya sama sekali. Yang satu lagi adalah angka yang ada titiknya di atas. Jadi not angka atau nada seringkali dikenal dengan sebutan oktav. Nah, yang ada di dalamnya itu terdapat titik di bawah, ini dapat disebut oktav rendah ataupun nada rendah. Kalau yang tidak ada titiknya, dapat kita bilang ini adalah oktav standar ataupun tidak rendah juga tidak tinggi. Dan berikutnya, jika ada titiknya di atas, maka dia disebut dengan oktav tinggi atau nada tinggi. Jadi, nada semakin ke kanan itu akan semakin tinggi. Begitu juga dalam not balok. Nah, dalam not balok dia akan semakin ke kanan juga akan semakin naik. Itu tandanya juga dia menempati ketinggian yang berbeda. Nada yang berbeda, oktav rendah ini mulai oktav standar ke oktav yang lebih tinggi. Seperti itu. Menganalisis lagu menanam jagung. Kita akan menganalisis lagu menanam jagung secara bersama-sama. Yang pertama, birama adalah bagian dari suatu baris melodi yang menunjukkan beberapa ketukan dalam bagian tersebut. Nah, dalam birama lagu menanam jagung, dia mempunyai birama 4/4 yang bagaimana dapat kita lihat. Kenapa kok birama lagu menanam jagung itu termasuk birama 4/4? Kita bisa untuk menentukan birama itu sendiri. Kita lihat satu baris di sini, dari garis tanda ini sampai sini. Nah, dia menempati 4 ketukan dalam satu kotak di sini. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Dia mempunyai 4 ketukan. Kalau 2/3 berarti dia mempunyai 2 ketukan per kotaknya. Kalau 3/4 itu juga sama, berarti dia menempati 3 ketukan dalam satu kotaknya. Kita buktikan untuk yang selanjutnya. 1, ini ada banyak angka, kenapa bisa menjadi 4? Nah, kita harus tahu tanda garis di atas ini biasanya dia adalah menandai di beberapa angka atau di beberapa not. Nah, menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan. Jadi 2 not ini kita hitung satu ketukan. 1, 2, 3, 4. Dan titik di sini mempunyai arti satu ketukan juga. Kita hitung selanjutnya lagi dari sini sampai sini. 1, 2, 3, 4. Nah, dapat kita simpulkan
lagu menanam jagung itu mempunyai birama 4/4. Dan yang paling penting lagi, lagu menanam jagung adalah diciptakan oleh Ibu Sud. Kita jangan sampai tidak tahu akan hal itu ya. Selanjutnya, manfaat air dalam kehidupan. Tentu saja kita sebelumnya sudah membahas tentang manfaat matahari dalam kehidupan. Dan sekarang kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manfaat air dalam kehidupan. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga digunakan untuk memasak. Nih, contohnya memasak. Selain memasak, juga digunakan untuk mencuci. Kita juga menggunakan untuk mandi setiap hari. Dan air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Jadi, tenaga energi air di sini akan dirubah menjadi energi listrik dengan bantuan kincir air tersebut. Hak dan kewajiban terhadap air. Jadi hak kita dan kewajiban kita itu apa toh dalam terhadap air tersebut? Nah, hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak dalam kandungan. Contoh hak manusia terhadap air adalah kebutuhan menggunakan air untuk minum, untuk mandi, untuk memasak. Itu adalah hak manusia. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia. Contohnya, kewajiban manusia terhadap air adalah dengan melestarikan air dengan baik. Caranya dengan menggunakan air secukupnya. Jika sudah menggunakan air untuk kita cuci tangan atau kita mencuci piring, kita jangan sampai lupa untuk mematikan keran airnya. Kita gunakan air itu dengan secukupnya, tidak boleh boros ya. Membersihkan sungai atau tidak mencemari air di sekitar. Jadi untuk kebersihan sungai ataupun air di sekitar kita itu adalah kewajiban kita semua. Kewajiban semua orang, bukan hanya orang tua, bukan hanya tetangga kita, bukan hanya saudara kita, tapi semua orang dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua itu mereka mempunyai kewajiban tersebut. Dan melakukan reboisasi atau penghijauan, menanam pohon di sekitar kita, karena dengan adanya tumbuhan maka persediaan air di dalam tanah akan tersedia dengan baik. Begitu. Nah, materi yang Mr. Alucard sampaikan sudah selesai. Mungkin ada tambahan sedikit tentang hak dan kewajiban, yaitu anak-anak jangan sampai terbalik ya, karena hak dan kewajiban kita sebagai manusia adalah harus mendahulukan kewajiban kita terlebih dahulu. Kalau kita sudah melakukan kewajiban, maka kita dapat mendapat hak kita dengan baik. Kita tidak boleh menuntut hak kita, tapi kita tidak melakukan kewajiban kita. Itu sangat tidak diperbolehkan, karena yang harus kita dahulukan adalah kewajiban kita sebelum kita mendapat hak kita, seperti itu. Kiranya cukup sekian yang
saya sampaikan. Mungkin nanti ada tugas penugasan bisa dikirim grup WA oleh Pak Danang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.